Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin dapat produk gratis? Mau. Ini produk apa namanya? Dari apa perusahaannya? Isoglo. Ini biasanya diminum atau dibuat sampo? Dibuat kulit? Ditaruh terus di kulit? Oh, diosok. Jadi dipencit, dioles-oles jadi putih. Putih atau bersih? Bersih. Jadi bersih. Jadi jangan salah menyampaikan biar sesuai dengan judul. Saya mau bagi-bagi nih. Saya mau Anda menjawab, tapi kecuali Mas Aziz, Mbak Ningsih, Mbak Amil, Mbak Rosita tidak boleh menjawab. Saya hanya mau yang lain. Boleh nggak? Boleh. Tolong jawab. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat? Saya hitung 1 sampai 5 akan dapatkan body serum. Berapa jumlah jenis produk Zisoglo sekarang? Nopi. 1, 2, serum, toner, body serum. sudah benar? Oke. Krim malam, krim siang, plus toner, krim acne, serum, body lotion. Yes, pemenangnya ya, tepuk tangan. Keren. Nanti di akhir itu akan ada hadiah yang lebih besar sehingga tidak bisa dibawa pulang. Bangunan ini akan saya hadiahkan kalau Anda mau. Oke, siap nggak? Oke, hari ini saya sangat senang sekali karena apa? Saya ketemu dengan orang-orang hebat yang tentunya ingin sukses. Benar nggak? Cuma sukses itu seperti apa sih? Sukses itu dijemput, sukses itu didatangi, bukan ditunggu. Dan saya yakin Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang yang siap menjemput kesuksesan untuk masa depan. Siap nggak? Siap. Banyak orang di luar sana yang ingin hadir ke ruangan ini, tapi tidak bisa. Kenapa? Tidak ada yang mengundang. Benar nggak? Kalau Anda kabarkan ke orang lain, mau nggak belajar? Begitu Anda mendengarkan 12 prinsip hubungan manusia, wah, dengan mertuanya akur, dengan istrinya menjadi lebih harmonis, dengan tetangganya menjadi lebih akrab. Kira-kira impian semua orang nggak? Atau ada yang impian pengen musuhan semua, saya pengen hidup sendirian? Ada? Saya pengen sendirian, enak gitu. Ya? Di kuburan ya? Oke. Jadi di materi kali ini Anda beruntung karena apa? Ini adalah yang pertama. Yang pertama, dan ini leader-leader belum pernah tahu nih, orang manajemen belum pernah tahu. Dan saya ciptakan ini hampir 2 bulan. Bisnis ini tidak seperti bisnis di luaran sana. Bisnis di luaran sana gimana? Uangnya banyak, karakternya belum terbangun, sehingga kalau cowok biasanya uangnya banyak, karakternya belum terbangun. Kira-kira kemana pikirannya? Main judi. Ya, main nambah 1 lagi ban serep, betul nggak? Nah, ini yang terjadi. Kenapa di sini saya ngotot ini harus dimasukin nih dari leher ke atas nih biar seimbang. Karena sangat bahaya apabila perkembangan kepribadian Anda dilewatin oleh uang. Bahaya. Wah, kalau uang sudah menguasai kita, itu benar gak? Jangan lewatin sini, nih punya saya. Ini tas saya jangan disentuh, harus bersih. Ada nggak? Kira-kira seperti itu? Ada kan? Ada. Jadi hati-hati ya. Oke? Saya mau tanya nih, siapa yang benar-benar mau belajar? Angkat tangan. Siapa yang mau mengaplikasikan setelah Anda dapat tahu caranya? Angkat tangan. Siapa yang lapar? Angkat tangan. Lapar semua. Tenang. Lapar semuanya. Saya mengerti kenapa saya ngambil jam 12. Memang jam 12 itu ada 2 potensi yang memang Anda pikirkan. Pertama pengen makan, kedua pengen tidur. Benar? Itu masa-masa yang sangat rawan dengan 2 hal. Benar gak? Ya. Siapa yang ingin acara ini selesai dengan setengah jam? Oh, berarti mau cepat. Oke. Siapa yang ingin materi ini sampai tuntas 3 jam? Mikir-mikir ada yang 3 jam. Saya baru membaca buku. Di buku ini dikatakan
Jika Anda ingin sukses, investasikanlah waktumu dalam seminggu 6 jam. Duduk dengan upline-mu. Di buku ini dikatakan. Buku ini perlu dibaca, kenapa? Biar bisa menjaga karakter. Ya, karakter kita. Kalau, kenapa Pak enggak baca kitab? Ya mondok aja enggak paham-paham kitab. Benar enggak? Ya? Oke, siapa yang pengen selesai sampai jam 5? Oh, mikir. Ngangkat turun lagi. Oke. Setuju kalau saya silakan setengah jam? Setuju? Setuju? Setengah jam Anda tidak dapat apa-apa, 2 jam dapat apa-apa. Pilih yang mana? Memang Anda suka lebih lama. Oke? Oke, lanjut ya. Saya langsung mulai. Sukses dimulai 12 prinsip hubungan manusia. Bisnis ini sebenarnya seni hubungan, seni berhubungan. Bisnis ini sebenarnya seni. Kalau Anda pinter mengelola hubungan manusia, apapun yang Anda jual pasti laku. Apapun yang Anda jual pasti laku. Anda hari ini jualan emas, di pasar harganya 1 juta, Anda jual dengan 500.000, tapi begitu orang datang Anda bentak, jangan ke sini. Siapa yang mau beli? Anda jualan emas harganya 1 juta sesuai pasar, senyumnya bagus, orang disambut, kira-kira orang datang nggak? Jadi persoalannya bukan di harga, persoalannya di hubungan manusia. Jadi kalau Anda pinter dalam hubungan manusia, siap-siap Anda sukses. Oke, next. Boleh kita nyanyi sama-sama dulu? Kalau tadi Mbak Amil kecek-kecek, saya pengen Anda nyanyi lagu ini. Ini animasi, tapi ini akan menggambarkan sesuatu pada diri Anda. Dan coba Anda nanti begitu dengar lagu ini, Anda nyanyi sama-sama, Anda mundur ke belakang 2-3 tahun ke depan. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Di lagu ini akan diterangkan tentang kehidupan Anda. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh Mas Imam? Silakan. Kenapa engkau kurus macam mana? Ayo. Macam mana aku nak timbul, rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Perut aku sakit. Macam mana aku tak mentah, kayu api basah, kayu api basah. Ayu oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah, hujan menyiram aku. Yuk lanjut. Mana aku tak turun, kata memanggil aku, kata memanggil aku. Kata oh kata, kenapa engkau hujan? Macam mana aku tak panggil, ulang namakan aku, ulang namakan aku, ulang oh ulang. Kenapa namakan aku? Macam mana aku tak makan, memang makanan aku, memang makanan aku. Kira-kira ada yang bisa jawab makna dari lagu ini apa?
Oke, saya mau satu lagi. Simbiosis mutualisme. Ayo, satu lagi. Saling menghargai. Saling menghargai. Cara nangkepnya Anda semuanya beda. Di sini saling menyalahkan, bukan mutualisme. Saling menyalahkan. Hujan turun, kenapa turun? Katanya kata memanggil. Duh kan memang turun. Jadi sama, kehidupan ini kalau Anda saling menyalahkan, jangankan di bisnis, di apapun itu amburadul. Ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, kalau di bisnis network marketing ini saling menyalahkan, loh downline saya tidak bergerak, makanya saya tidak bergerak. Loh, upline saya tidak bergerak, ya saya tidak bergerak juga. Terus kapan suksesnya? Nanti dikatakan upline saya tidak sukses, ya saya tidak mau sukses juga. Jadi kalau Anda saling menyalahkan berarti Anda bangau. Kalau Anda masih saling menyalahkan yang lain berarti Anda bangau. Siap Anda dikatakan bangau? Tidak benar? Berhenti menyalahkan. Hari ini jangan pernah menyalahkan. Kalau Anda masih menyalahkan berarti Anda bangau. Kalau Anda masih saling menyalahkan berarti Anda bangau. Sekali lagi, kalau Anda saling menyalahkan berarti Anda bangau. Kira-kira bangau sukses enggak? Enggak. Yang sukses siapa? Manusia. Oke, next. Kalau Anda ingin berhasil di sebuah bisnis, ada 12 prinsip dalam hubungan manusia. Yang pertama di sini, hindari kebiasaan mengumili dan mengkritik. Selesainya begini, kritik yang akan mematikan bisnis Anda. Yang pertama, kalau kamu presentasi jangan gitu dong. Kalau body serum itu dipakainya diminum, bukan digini. Itu kritik. Anda puas mungkin menyampaikan, tapi kira-kira orang yang nerima penyampaian Anda kira-kira terluka atau senang? Terluka. Kalau sudah terluka, kira-kira ketemu Anda lagi dengan besok? Takut? Takut. Apalagi ditegur di depan orang. Benar nggak? Kamu jangan ngadakan home meeting dong kalau nggak ada saya. Kurang bagus nanti. Kira-kira bisnisnya kembang? Tidak. Jadi yang benar bagaimana? Berikan satu penghargaan. Weh, Anda hebat ya. Body serum itu diminum tiap hari. Jadi berikan saja penghargaan. Ya, yang kedua, upline tidak hadir ke home sharing atau pertemuan pun Anda omelin. Plan, kenapa Anda tidak hadir ke pertemuan? Kan kemarin ada CEO-nya datang. Seharusnya kalau upline datang, downline saya juga bisa belajar sama upline. Itu pun diomelin. Ada nggak kata-kata yang lebih menarik? Plan, beruntung kemarin upline tidak datang. Kalau datang saya khawatir upline tidak kebagian tempat duduk. Kasihan kalau berdiri. Kira-kira gimana? Yang pertama dengan yang kedua mana yang lebih menarik? Yang kedua kan? Toh juga menegur, dia juga manusia pasti berpikir, benar? Jadi Anda mau pakai metode yang mana? Pertama atau yang kedua? Kalau Anda pakai yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau Anda pakai yang pertama berarti Anda bangau, ya. Sadar dirilah Anda. Kalau Anda menggunakan teknik yang pertama berarti Anda bangau. Oke, sadar ya. Nanti kalau Anda di rumahnya sering ngomel berarti tulis di depan pintunya Anda bangau. Oke? Yang berikutnya, downline tidak hadir ke acara. Loh, ditelepon keluar dari acara, bahkan di acara pun Anda masih dendam. Kenapa downline saya tidak hadir? Anda bukan fokus ke materi di depan, tapi unek-unek di hatinya. Awas nanti tak telepon selesai acara. Kenapa kamu tidak hadir ke acara? Acaranya bagus dong, kamu tidak akan pernah sukses kalau begini. Anda puas nggak? Puas. Tapi orang yang menerima luka atau? Luka. Kalau sudah luka, mau nggak kerjasama dengan Anda? Nggak mau. Kalau Anda pengen bisnisnya besar, apa yang perlu Anda lakukan? Anda jangan menjadi bangau. Kalau Anda pengen tidak sukses, Anda jadi bangau. Paham ya? Yang berikutnya, stok produk habis. Waduh. Yang namanya orang terbiasa menyalahkan. Kalau stok produknya habis, kira-kira siapa yang disalahkan nih? Mau ke kantor nih, ada orang order nih sekarang 100 paket. Di kantor tidak ada produknya. Kira-kira Anda nyalahkan siapa? Nyalahkan orang kantor. Kalau Anda nyalahkan orang kantor berarti Anda yang benar itu. Kenapa produk sampai habis? Karena salahnya Anda menjual banyak-banyak sehingga bonusnya banyak. Betul nggak? Setuju? Setuju. Kalau bonusnya banyak berarti Anda sudah berhenti menyalahkan. Berarti Anda bukan kategori bangau. Oke? Terus yang berikutnya, masalah keluarga dibawa ke dalam bisnisnya. Masalah keluarga diomelin dibawa ke bisnisnya. Mulai hari ini kalau Anda punya masalah keluarga,
Coba belajar tahan. Saya tidak mau mengomeli. Bisa nggak? Kalau saya lihat nih wajah-wajah mengomelin nih. Ya bener nggak? Cucian di belakang nggak selesai diomelin. Anaknya lompat-lompatan diomelin. Ya nggak bener lah. Gimana anak-anaknya bisa tahu kalau diomelin? Yang bener itu diajarin. Apapun itu yang benar kita ajarin. Saya punya ambisi ingin punya keluarga yang sejahtera, yang harmonis, walaupun saya berangkat dari orang desa. Ya. Jadi kalau Anda ingin sukses, maka harmonislah dalam keluarganya dulu. Maka Anda akan terbentuk kebiasaan keharmonisan. Benar nggak? Betul. Ya. Yang berikutnya di sini masalah upline pun, masalah upline. Contoh ini Dila. Masalah Amil. Amil sedikit, Mbak Amil saya mau beli produk nih, body serum. Oh enggak ada. Karena udah terbiasa, akhirnya telepon Rosita. Mbak Rosita, tahu enggak, Mbak Amil tuh enggak bener dong. Saya mau beli body serum aja enggak ada. Nah karena kenapa? Karena udah terbiasa menjadi saling menyalahkan. Kalau di bisnis ini saling menyalahkan, jawabannya sukses atau gagal? Kalau Anda pengen sukses, apa yang perlu Anda lakukan? Akuilah kesalahan diri sendiri. Paham ya? Masalah cross line. Wah, biasanya kalau perempuan biasanya saya dengar dari Rosita, sehari itu mengeluarkan kata 5.000. Bener nggak? Tak tok. Daun hijau kenapa daunnya hijau? Kayu kering kenapa kayu kering? Karena enggak ada yang mau diomelin lagi. Itu kata Mbak Rosita, betul ya? Masalah cross line. Ajak ketemuan, Dila nelpon si Amil, Mil boleh enggak ketemuan? Di mana? Di Lawn Malang. Sampai ke sana hanya nyeritain crossline. Katanya, crossline saya produknya habis. Gimana ya crossline saya itu enggak baik ya? Karena sudah terbiasa menjadi Jadi di sini poinnya adalah saling menyalahkan. Di saat Anda mengalami hal tersebut, Anda tidak perlu omelin. Ada cara yang baik, ada cara yang lebih baik. Anda pengen tahu caranya? Ubah hal negatif menjadi hal yang positif. Contoh nih, si Dila mau beli produk ke Mbak Amil nih. Body serum berapa tadi? 2. Kan tadi telepon mau beli Mbak Amil body serum 2, bener nggak? Nggak ada. Ada dolennya sampean yang denger di sebelahnya nih. Kita bicara duplikasi. Apa yang perlu Anda sampaikan? Wah, Mbak Amil luar biasa dik. Produknya selalu habis, berarti laku terus. Kira-kira lebih menarik nggak? Mbak Amil lebih seneng nggak? Dolennya lebih enak nggak mendengarnya? Daripada Anda bilang, jangan beli ke Mbak Amil, Mbak Amil tuh selalu tidak ada produk, paling tidak punya uang untuk stok. Kira-kira kayak apa bisnisnya? Gagal, semuanya tidak ada yang mau mendekat pada Anda. Yang berikutnya di sini, kalau Anda mau omeli, sebaiknya ubah menjadi kata-kata yang positif seperti yang saya katakan. Kata-kata negatif akan memuaskan diri Anda, tetapi bisnis Anda tidak akan pernah bertumbuh. Puas enggak? Anda marah, Mbak Ningsi, kenapa sih kamu disuruh buat home meeting? Saya enggak ada kerjaan nih kalau kamu enggak buat home meeting. Ada yang berpikir seperti itu? Ada Mbak Mil? Begitu ditanya, acaranya di mana? Downline saya enggak pernah mengadakan home meeting Pak, makanya saya diam saja. Makanya kalau mau sukses nunggu downline dulu. Ada enggak? Ada? Belum ya? Atau belum punya downline? Belum punya downline? Hati-hati. Kalau Anda nanti saya akan paparkan bagaimana 15 bulan Anda menjadi seorang diamond dan mendapatkan reward mobil Brio. Mau? Bonusnya 175 juta di saat Anda menjalankan bisnis ini 10 bulan. Mau? Bukan 175.000, 175 juta. Nah, beri penghargaan yang tulus dan jujur. Siapa sih yang perlu diberikan penghargaan? Nih, siapa yang wajib diberikan penghargaan? Crossline. Tahu enggak crossline? Crossline itu siapa? Tahu enggak? Crossline ini adalah member yang tidak satu jaringan dengan Anda. Contoh, Dila punya downline dan ini downline-nya Mbak Amil. Ini crossline. Dalam istilah kekeluargaan itu sepupu, bukan saudara. Nah, bagaimana sih cara memberikan penghargaan? Berikanlah penghargaan yang sifatnya fleksibel di depan downline Anda. Makanya diperlukan libatkan. Ya, cara bagaimana memberikan penghargaan? Daripada ngomilin kan memberikan penghargaan lebih bagus. Mbak Diva, wah luar biasa timnya Mbak Diva, kuat semua ya, dan udah dapat reward semua ya, keren banget. Mbak bisa enggak kalau nanti saya adakan acara, saya ngundang Mbak Diva? Itu cara edifikasi yang benar. Kalau edifikasi yang kurang benar, Mbak Diva,
bisnisnya sampean luar biasa, downline-nya semuanya dapat mobil. Mbak, saya mau belajar sama Mbak, bisa enggak minta nomornya? Akhirnya downline-nya yang di sini minta nomornya juga. Akhirnya telepon-teleponan. Terjadilah namanya cross lining. Tahu cross lining? Cross lining tahu nggak? Cross lining itu dalam network marketing selingkuh. Selingkuh. Jadi kalau selingkuh dimanapun itu tidak baik, betul kan? Betul ya. Oke, terus yang berikutnya, siapa yang akan diberikan penghargaan? Yang seharusnya upline Anda. Jangan malah Anda menjadi downline. Plan, kamu tuh jangan sok-sok dengan saya ya. Saya downline-mu, kalau saya tidak belanja kamu tidak dapat bonus. Ada yang seperti itu? Ada, atau Anda belum punya upline? Belum punya upline, masuk sendiri ke perusahaan. Nah, bagaimana sih cara memberikan penghargaan? Cara memberikan penghargaan yang tulus dengan cara duplikasi. Plan, terima kasih banyak Plan. Mungkin kalau tanpa upline membimbing saya tidak bisa bicara sebagus ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa Plan kepada upline. Tapi saya akan belajar terus dan akan memberikan hadiah kesuksesan saya. Upline sampean itu tong sampah, tempat menampung sampah. Mungkin orang yang belum paham dalam network marketing, upline itu sangku nyaman molong bonus sering sebebe. Saung guna upline-nya sampean itu adalah tempat sampah, tempat Anda mengadu, tempat masalah. Dan upline itu adalah kompas. Ibarat sampean berjalan di satu hutan, lobat sekali. Anda tidak tahu arahnya kemana. Yang tahu mengeluarkan Anda itu hanya upline. Tahu upline nggak? Upline siapa? Orang yang mengenalkan bisnis Anda. Tapi ingat, upline ini ada yang upline penyakit, ada upline obat positif. Kalau upline yang penyakit, dia bergabung meninggalkan Anda. Jangan nanti upline-nya mengatakan, kamu konsultasi ya pada upline-nya. Akhirnya konsultasilah kepada upline yang tidak aktif. Akhirnya di upline yang tidak aktif, ya cek ada kan? Ada. Nih misalkan Dila nih, upline-nya Amil aktif. Di atasnya ada Mas Asis. Karena dari Mbak Amil kamu konsultasilah pada upline-nya. Akhirnya nelpon Mas Asis. Mas Asis gimana di situ saya begini? Oh saya juga begini. Berhenti. Kira-kira jadi apa? Gagal semua. Uang konsultasi kepada orang yang salah. Yang berikutnya, penghargaan yang berikutnya di sini adalah crossline yang saya sebutkan tadi. Crossline ini ya seperti yang saya sampaikan lah, fleksibel, jangan terlalu dalam kalau melibatkan downline. Karena mau terlalu dalam nanti akhirnya jadi cross. Bangkitkan motivasi sukses. Paham enggak? Bangkitkan motivasi sukses. Contoh nih Mbak Dila nih. Mbak Dila ketemu siapa namanya, Dek? Ocha. Ketemu Mbak Ocha nih. Anggaplah zaman dahulu. Mbak Ocha bergabung bisnisnya udah 2 bulan, belum pernah dapat bonus. Sebenarnya tidak dapat bonus karena tidak tahu caranya. Akhirnya Dila bilang, Ocha, kemarin setelah saya ketemu sampean, yang pertama tuh saya ketemu dukun om saya. Saya tanya tentang sampean, tinggi badannya saya bilang, berat badannya, umurnya saya bilang. Ternyata Dila, kamu nanti di usia 25 tahun kamu akan menjadi orang sukses, mendapatkan suami yang ganteng, yang sukses, anak yang bagus, dan mobil Mercy. Kira-kira gimana sampean? Semangat nggak? Semangat nggak? Sementara umurnya sekarang 23. 2 tahun lagi Anda akan mendapatkan suami yang ganteng, anak yang ganteng, mobil Mercy, rumah bagus. Semangat nggak untuk 2 tahun? Betul. Tapi kalau sebaliknya, Dila mengatakan, Dila, kemarin saya ketemu om saya. Saya tanya tentang sampean. Waduh, sampean itu tidak akan pernah sukses. Kira-kira kayak apa? Murem. Serasa dunia ini tidak ada orang lagi. Akhirnya mencari sumur yang cetik, lompat. Ya, yang cetik yang segini kan tidak apa-apa. Nyari sumur loncat, tapi sumurnya segini. Ya. Jadi bangkitkan motivasi sukses. Apa saja yang perlu Anda lakukan di poin ini? Anda bisa membangkitkan mereka dengan cara, Mbak Ocha, sampean bergabung di bawah upline yang luar biasa. Mbak Diva itu kemarin dari sekian banyak mitra Zisu membicarakan kehebatan Mbak Diva. Mbak Diva itu luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi dalam pikiran Anda? Saya mau belajar sama Mbak Diva. Benar gak? Tapi kalau ada yang mengatakan, kamu jangan belajar sama Mbak Diva, kemarin masih menjalankan bisnis lain itu. Saya lihat statusnya masih ada produk-produk lain. Akhirnya Anda diajak ke bisnis lain. Benar nggak? Ada nggak?
Ada ya? Beri perhatian yang tulus. Beri perhatian yang tulus. Pernah enggak melakukan di sini? Cari tahu masalah downline Anda. Sering. Ya, jangan cari tahu masalahnya. Jangan cari tahu yang sudah bagus masih dicari tahu. Kenapa baju kamu kok kancingnya di bawah kok enggak di atas? Kenapa kok celananya kantongnya di depan? Bukan seperti itu. Cari tahu. Begitu Anda ketemu, sisihkan waktu 2, 3, 5 menit, tanya. Mbak Amil, gimana kabar keluarganya? Oh, sehat. Kemarin kambing saya baru beranak. Contoh ya. Kan pendekatan dulu. Misalkan tidak ada bahan yang mau Anda tanyakan, tanyalah cuaca. Di daerah Mbak Amil hujan nggak kemarin? Oh, hujan, ribut. Oh, di sini enggak. Karena kan tidak ada obrolan. Jadi disitulah peduli kita ada. Anda tidak tahu, tidak tanya apa-apa, moro-moro. Kamu harus 1.200.000 ya. Nanti bulan depan kamu begini. Sedangkan dia punya masalah. Diterima nggak? Nggak diterima. Itu ya. Kalau pakai yang cara yang pertama, saya dengar anaknya sampean baru sunat ya langsung sembuh ya. Terus orang tuanya umroh katanya. Keren ya Mbak Amil. Akhirnya Mbak Amil keluar ceritanya. Iya, tapi saya sibuk, kata siapa anak saya sunat langsung sembuh. Begini. Akhirnya keluar. Saya Mbak kalau dari jam 9 sampai jam 10 itu Pak sibuk Pak. Tidak boleh diganggu. Karena Anda tahu maka jam 9 ke 10 tidak diganggu. Coba kalau Anda tidak tahu. Telepon nih paksa anil. Mau ini telepon mulu. Jodoh mamil mata alim ngangkat telepon. Benar enggak? Tahu-tahu si dia juga marah. Kenapa dia selalu telepon saya? Karena Anda tidak tahu masalah dia. Makanya mulai hari ini cari tahu dan kalau boleh tahu tulis jadwalnya. Jadwalnya Ustaz Aziz tahu. Kalau hari Rabu tidak boleh diganggu pagi karena ngajar. Benar nggak? Jadi cari tahu. Ke depan cari tahu downline-mu. Di bisnis ini nanti saya akan terangkan kenapa Anda perlu cari tahu. Nanti saya akan berikan tipnya. Yang berikutnya, jadilah sahabat pada saat mereka sedang membutuhkan Anda. Bukan Anda pergi pada saat mereka butuh. Kan bisnis namanya turun, naik, betul nggak? Pada saat turun, jangan Anda berpikir, saya tidak mau dengan Diva. Diva tidak jualan. Sebenarnya bisnisnya sedang turun. Mungkin hamil muda, mungkin ada masalah keluarga. Anda harus hadir. Pengen bisnisnya besar? Pengen besar? Kalau pengen besar, Anda harus peduli dan hadir pada saat downline-nya punya masalah. Siap gak? Siap. Kemarin saya jenguk putrinya Rosida, Ratu. Oh bangga dong, saya belikan boneka yang beruang. Terus diberikan kata-kata semoga Ratu cepat sembuh dari sisu glow. Orang tuanya senang. Yang awalnya negatif malah jadi positif semua. Wah, ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi ini adalah tentang hubungan manusia. Kalau Anda bisa lakukan seperti itu, kira-kira Anda mencintai 2 orang saja, Anda 10 bulan bisa dapat reward. Bonusnya bisa 175 juta. 2 orang saja. Ada nggak yang lakukan seperti itu? Atau munyung anu merem tak geng karena acu ada produk tak pernah congok? Ya. Anda sebagai upline nih, Diva sebagai upline, engkau tak nelpon Novi sekali muntak masalah produk. Atau mungkin begitu? Sisihkan waktu Anda ngobrol tentang keluarganya. Kalau Novi nanti mau bicara tentang sisu, Novi mohon maaf saya sekarang bukan mau bicara bisnis, tapi tadi malam saya mimpi kamu naik gunung. Jadi senang dia. Benar nggak? Kalau Anda bisa lakukan seperti itu, kira-kira bisnisnya besar atau kecil? Besar. Ya, oke. Yang berikutnya di sini, terkadang kita ingin downline kita bergerak aktif, tapi kita tidak pernah ambil tahu masalah mereka. Yaitu tadi. Saya belajar dari 2019 sampai 2021 saya memimpin para cowok-cowok. Kalau cowok-cowok itu jam 12 belum tidur, jam 3 sudah chat. Ternyata kalau cewek-cewek jam 9 sudah isep. Pagi tidak boleh ditelepon. Katanya ada di dapur. Saya selalu telepon Pak Rasita sama Mbak Amil. Pak, saya masih di dapur, Pak. Ternyata saya baru beradaptasi. Memimpin wanita harus seperti itu. Ya. Yang berikutnya, luangkan waktu untuk ngobrol seperti yang saya katakan tadi. Ucapkan selamat ulang tahun dan itu sangat berharga. Nih. Anda pernah tahu datanya? Data teman-temannya? Curi-curi dong. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda mau mendidik 2 orang, cari tahu kapan tanggal lahirnya. Kapan tanggal lahirnya? Anda tidak perlu mengirimkan kue atau kek. Anda cukup selamat ulang tahun Mbak Ningsih. Semoga kedepannya Mbak Ningsih semakin baik, panjang umur dan berbakti kepada orang tua dan
berguna kepada orang lain. Oh, itu Mbak Ningsih udah seneng. Bisa-bisa pasang status, ini dong Mbak Amil upline saya pasang ucapan buat saya. Atau bisa kirimin karangan bunga. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau Anda ingin sukses. Hal kecil. Ya, hal kecil. Kemarin Mbak Ningsih di prank di rumah saya. Mbak Ningsih itu di prank. Saya memang sengaja tidak ikut. Sampai nangis-nangis. Ternyata keluar selamat ulang tahun. Dan beliau tidak sadar. Tidak sadar ya kalau ulang tahun. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya besok muncul. Saya lebih takut kepada orang yang baik daripada orang jahat katanya di statusnya. Jadi lakukanlah hal-hal seperti itu. Itu tidak ada di sekolah, tidak ada di mata kuliah, itu tidak ada. Yang ada hanya kuliah di Perbanas. Ya, Perbanas tahu perubahan nasib di situ. Ya, oke, next. Ingat nama orang lain, gunakan nama yang bersangkutan dengan benar. Kata guru di Madura, orang Madura Goke. Namanya Abdul Qadir dipanggil Dir. Namanya Suno dipanggil No. Mungkin kalau yang manggil itu enak, nyaman, tapi yang dipanggil yang mungkin risih. Ini adalah 12 prinsip hubungan manusia. Contohnya si Ocha sama Dipa. Ini upline downline nih, selalu akrab nih. Ini namanya Kadir, ini Suno. Saat acara manggilnya Dir, manggilnya No. Dir, no. Kira-kira kayak apa sih? Pengen ngomel seperti poin yang pertama tadi. Kenapa Kadir nih kok panggil saya No? Si No bilang kenapa No panggil saya Kadir? Akhirnya saling menyalahkan. Makanya di sini perlunya memanggil nama orang lain dengan kata-kata yang baik. Mungkin kalau yang manggil Bibi jangan panggil Bibi. Panggil Bibi. Yang manggil tante jangan panggil te. Panggil tante. Anda akan lebih nyaman. Coba kalau misalkan siapa namanya, Dek? Pusima. Muslimah. Dipanggil emah di depan orang. Mah, enak enggak? Enggak enak, apalagi upline-nya yang manggil. Nah, kalau upline-nya yang manggil, Anda nyaman enggak? Apalagi Anda mau ketemu cowok yang baru kenal, yang pengen namanya disebut Muslimah, tiba-tiba dipanggil emah. 75% rugi. Hilang 75% karena sekemi semangat di situ. Benar enggak? Jadi disebut di sini. Subaidi dipanggil Di. Amil dipanggil Mel. Rosita dipanggil Ta. Rugi enggak kalau kita panggil Rosita, Amel, Ningsih dipanggil Si. Jadi kalau Anda pengen sukses, sebutlah nama orang lain dengan kata yang benar. Anda pengen sukses? Pengen. Kalau Anda tidak menyebut dengan kata yang benar, berarti Anda bangau bahasa Madura tahu nggak? Telko sekaro lek ngeleken beda aing nengi sabe. Berarti kalau Anda masih manggil nama yang tidak benar, berarti Anda silek ngeleken sabe namanya telko. Oke? Yang berikutnya, hindari kebiasaan kata aku, saya, milikku. Pernah ketemu nggak? Pernah. Aku, saya, milikku. Oh, mau tak karena aku? Ya karena aku, saya dan aku. Akhirnya lawan bicara Anda itu sampai pusing momet bila orang siambori makun karena aku melulu. Benar nggak? Wah, kalau enggak karena aku, Mbak Amil tuh enggak mungkin karena aku. Bahaya loh, bahasa itu. Contohnya begini, si Ocha ke Diva nih, downline-nya nih. Mbak Diva itu kalau enggak karena aku. Mbak Diva tahu enggak? Mbak Amil itu kalau enggak karena aku. Enak enggak didengar? Kalau Anda ngobrol di depan orang itu hanya bicara aku setengah jam, kira-kira gimana? Males. Muntah plengen. Benar enggak? Ada enggak cara yang lebih menarik yang bisa orang itu senang pada Anda? Pengen tahu? Pengen. Ocha bilang, Mbak Diva, saya dengar dari tetangga saya, kamu itu kemarin membantu Mbak Amil ya. Mbak Amil itu pun bilang terima kasih dong ke dia. Akhirnya cerita lagi ke tetangga. Sampean seneng enggak? Seneng enggak? Semua orang bilang, wah Diva itu bagus. Kata siapa? Kata Ocha. Akhirnya pengen ketemu lagi enggak? Pengen, senang. Jadi ubahlah kalau enggak karena aku, ya karena saya. Bener enggak? Iya.
Anda diberikan tugas bagi-bagi. Ini punya aku, ini punya saya, ini punya milikku. Dikasih, ini punya aku, ini punya saya, ini punya milikku. Akhirnya dipegang siapa semua? Sendiri. Akhirnya jadi musuh semua. Jadi hindari apa? Aku, saya, milikku. Kalau Anda ingin sukses, hindari Aku, saya, milikku. sekali lagi, Aku, saya, milikku. hindari. Ya, lebih baik Anda lemparkan kepada orang lain. Jangan katakan saya lebih baik, tapi Anda lebih baik dari saya. Pernah dengar bahasa kata-kata saya ingin belajar pada Anda? Pernah dengar? Pernah. Pernah Anda ucapkan? Pernah Anda ucapkan saya ingin belajar kepada Anda? Pernah? Setahun sekali atau 5 tahun sekali? Atau yang banyak ambu bencana anu ajurkan kore sing adeun. Banyak? Banyak. Kamu itu anak kemarin belajar ke saya nih yang lebih senior. Banyak kan? Banyak. Bukan, malah saya pengen belajar karena Anda lebih senior. Kira-kira lebih senang yang mana? Yang kedua. Kalau Anda menggunakan kata yang pertama berarti Anda bangga. Kalau Anda menggunakan kata pertama berarti Anda bangga. Nah, yang berikutnya, kalau Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri, maka kreativitas Anda tidak akan pernah muncul. Contoh, Mbak Amil mau presentasi nih, mau bantu timnya, ada 10 orang diundang. Yang Anda pikirkan naik mobil misalkan. Spion ke belakangnya itu ibarat kabun ngabas kok kemarin deh. Saya mau begini, saya harus cantik, saya harus tampil sempurna. Kira-kira muncul enggak kreativitas baru? Enggak ada. Tapi kalau Anda berpikir mau bantu temannya, muncul. Saya pengen nanti Mbak Diva, Ocha, Dila harus berhasil dan banyak orang join. Akhirnya Anda muncul. Apa sih kira-kira? Anda tanya ke Diva, kesukaannya orang di sini gimana ya? Muncul ide-ide baru. Ya, jadi kalau Anda memikirkan diri Anda berarti kalau Anda memikirkan diri Anda adalah bangau dan sukses lari dari Anda. Oke? Next. Jadilah pendengar aktif. Biasanya di luar sana takut tak milu aja carpu. Banyak? Takut ndak kebagian bicara arpu. Temennya lagi demo body serum, ini Mbak nanti kalau setengah jam lebih cerah. Bukan lebih cerah, lebih peteng. Karena tidak takut tak sempat. Dan biasanya bisnisnya tidak bertumbuh loh. Bisnisnya tidak bertumbuh, yang bertumbuh hanya ngomel. Ada nggak? Temennya udah presentasi sedang menjelaskan kalau marketing plan pairingnya itu 5.875. Jangan 5.000, 7.000. Nggak ada yang mau dibicarakan. Biasanya orang-orang seperti ini tidak terjadi duplikasi. Yang ada hanya mau bicara saja. Di sini gunakan 80-20. Kalau Anda mau presentasi mengenalkan bisnis, Anda bicara dulu di awal. Setelah selesai, Anda dengerin. Bukan menjelaskan terus. Kalau menjelaskan terus, orang juga ingin bicara. Betul nggak? Ya, betul. Anda di presentasi nih, di presentasi body serum begini, face wash begini. Sudah ya, selesai ya, Anda tidak bisa bicara ya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kamu enggak usah bicara. Yang sudah saya jelaskan ini, kalau mau beli, kalau enggak mau enggak apa-apa. Kira-kira kayak apa? Hah? Lari. Jadi gunakan gunakan 80-20. Sebaiknya mulut Anda simpan di rumah. Anda datang ke rumah downline-nya, biarkan downline-nya yang bicara agar tahu masalah mereka. Kalau Anda mulutnya terus dibawa, Anda tidak tahu masalah downline-nya sehingga bisnisnya tidak berkembang. Betul gak? Kan kita tidak tahu masalah mereka, tidak ada masukan-masukan baru. Kayak air di gelas nih. Kalau dituang terus habis gak? Habis. Kalau diisi? Penuh dong. Pertanyaannya sekarang Anda ngeluarkan atau mengisi? Sekarang ini rebutan. Kalau saya lihat saat presentasi, aduh kok rebutan ya. Temennya lagi presentasi nyampaikan, ini body serum begini, ini body serum begini. Mama kok sengucak akhina? Ada. Jangan. Jadi mereka misalkan ya, ini saya akan ajarkan teknis cara presentasi yang benar. Ini Mbak Ocha presentasi nih. Mbak, ini kalau body serum itu dipakainya malam. Dan ini enak memutihkan. Dan kalau lebih enak dibuat sampo. Udah tahu salah.
Udah tahu salah, Anda diam. Mau bicara Anda diam. Diam. Nanti begitu keluar saatnya, baca, keren, luar biasa penyampaian sampean. Wih, hebat, luar biasa. Anda tidak perlu langsung negur ke mereka, tapi nanti bisa bisik-bisik ke aplennya. Mbak Amil, kemarin Mbak Ocha itu presentasi katanya body serum dibuat sampo. Nah nanti Mbak Amil itu tidak akan mungkin langsung panggil sampean, apalagi telepon. Ocha, kamu bilang buat sampo ya? Enggak, tapi nanti akan ada penyampaian kata-kata yang membuat Anda merasa, oh iya berarti kemarin penyampaian salah. Dia akan berubah dengan sendirinya. Paham ya? Nah, malah temennya ngambil tape malah jorok kok saya ngambil lagi. Jangan rebutan bicara, jangan rebutan. Kalau Anda rebutan bicara, maka Anda tidak menghadirkan, tidak menumbuhkan orang baru yang sama seperti Anda. Paham? Cara bagaimana bisnis Anda berkembang, bekerja sama dengan dua orang, buatlah mereka lebih pintar dari Anda, maka Anda akan sukses. Ya? Ini malah downline-nya salah menyampaikan, ditegur. Mbak Mil, jangan gitu, salah itu. Kacau, jadi pasar, cekcok. Akhirnya karena sampai cekcokan, pulang semua. Benar gak? Gagal. Pulang-pulang masih musuhan ke rumah. Yang berikutnya di sini, yang berikutnya, buatlah pertanyaan emas tentang dirinya. Ya, jadi gini. Misalkan presentasi nih, body serum tuh begini. Selesai, Anda tutup, tanya ke mereka, Mbak, menurut Mbak body serum yang kami sampaikan kira-kira cocok ya untuk Mbak? Jangan pertanyaan cocok enggak, Mbak? Ya pasti bilang enggak. Jadi buat pertanyaan sehingga mereka akan mengutarakan sesuatu pada kita. Ya, paham ya? Yang berikutnya di sini, ambil hati mereka. Nah, ini tahu enggak ngambil hati mereka? Tahu caranya? Tahu enggak siapa yang tahu ngambil hati lawan bicara Anda? Ayo. Enggak tahu? Enggak tahu, pengen tahu? Kalau hatinya sudah diambil, apapun diminta dikasih. Betul enggak? Kalau hatinya udah diambil, apapun diminta terserah kamu, Mas. Benar enggak? Caranya gimana? Bagaimana mau mengambil hatinya? Lakukanlah hal kesukaan mereka dan selalu iyakan. Contoh, Mbak Suwarti suka nangka. Wih, saya tuh kok doyan banget sama nangka. Oh, aku enggak suka, aku suka mangga. Kira-kira gimana? Ayo. Kira-kira gimana? Coba kalau Mbak Suwarti bilang, saya doyan banget ke nangka. Sama, Mbak. Ada enggak? Merasa enggak? Segera ubah. Kalau Anda tidak ubah berarti Anda Oke? Nah, kalau Anda masih lakukan seperti itu, maka Anda menjadi sekumpulan peguyupan yang bisnisnya tidak berkembang. Hanya peguyupan, bonusnya ndak ada, apanya ndak ada. Benar nggak? Jadi kalau cara yang benar, Mbak Suwarti suka nangka, sama Mbak saya juga nangka. Oh iya, tahan demi kesuksesan bisnis Anda. Tahan. Banyak orang puas di sini. Orang yang selalu puas pasti gagal. Memuaskan dirinya itu pasti gagal. Karena itu yang disebut ego. Paham ya? Mbak Suwarti suka nasi singkong. Bilang, sama, saya juga suka. Sama, setujuin aja. Kalau Anda pengen sukses, setujui apa kata mitra dan lawan bicara Anda. Benar nggak? Kalau benar, Pak. Iya kan aja. Menurut yang tidak benar kan menurut Anda. Saya coba ilustrasikan. Mana tab saya? Saya akan berikan satu contoh ilustrasi yang menurut Anda benar atau tidak tuh dari sisi mana? Ayo. Nah, saya sekarang tanya. Ini saya, ini Anda. Menurut Anda ini nomor berapa? 9. Menurut Anda. Kalau misalkan saya nyebutkan nomor 6. 6. Saya salah atau Anda salah? Saya. Tidak ada yang salah. Biarkan saja. Semuanya benar, semuanya salah. Maka kalau Anda melakukan hal yang apa gunanya baca buku? Buku ini diajarkan bagaimana kesalahan Anda ditegur oleh buku. Kalau hari ini saya tahu Mbak Amil salah, Mbak Amil salah. Mbak Amil, kamu salah dong, jangan lakukan seperti itu.
Anda pasti sakit hati, benar. Tapi kalau ada buku Mbak Amil, karena Mbak Amil banyak kesalahan, saya kemarin baca buku ini, saya ingat persis dan karakternya Mbak Amil ada di sini. Begitu Mbak Amil baca buku, ternyata menyalahkan orang di depan orang itu akan menyebabkan Anda gagal. Anda berubah nggak? Berubah. Siapa yang negur? Buku. Kalau Anda mau baca buku, buang. Sudah dibeli dong, diambil lagi pasti. Jadi jangan tegur. Saya jamin 1000%. Ingat, saya saksinya. Saya jamin 1000%. Yang berani menyalahkan downline-nya di depan downline-nya, saya jamin 1000% tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah sukses. Ingat, saya pakai baju putih, pakai dasi, pakai kalung. Yang selalu menyalahkan downline-nya di depan downline-nya, 1000% tidak sukses. Banyak enggak orang yang kayaknya logo, secara intelektualnya orang ini kok logo ya. Contoh, anggap saja Pak Hasan. Pak Hasan ini logo ya, menyampaikan marketing plan aja enggak bagus, produknya enggak bagus. Tapi Pak Hasan sukses. Pak Hasan bisa saja kaya secara emosional, pendekatan dengan downline-nya bagus, orang senang dengan Pak Hasan. Pak Hasan wajar dong sukses. Orang yang kekayaan intelektualnya banyak tapi tidak bisa menjaga emosional, orang menjauh karena merasa dirinya pinter. Enggak. Kalau sudah menjauh, kira-kira sukses enggak Anda? Enggak. Pak Hasan bisa saja tidak pinter, tidak punya ide, tapi hubungan manusianya, ya enggak apa-apa Diva, bagus. Kamu kemarin naik mobil tuh keren dong. Akhirnya orang dekat semua ke Pak Hasan. Pak Hasan sebagai upline, kira-kira bonusnya masuk enggak? Masuk. Sekarang Anda mau pilih pinter atau pilih hubungan manusia? Hubungan manusia. Anda kalau mau pilih pinter, saya jamin 1000% tidak sukses. Betul sekali. Jangan berpikir, oh kamu salah. Orang yang menghukum orang tidak akan pernah berhasil. Ini contohnya, nomor berapa? 9. Kalau saya balik ke saya, nomor 6. Saya salah atau Anda salah? Tidak ada yang salah. Kalau ini dibuang, berarti hitung-hitungan bukan 1 sampai 10. 1 menjadi 8. Rosak sistem dunia. Coba nomor 6 nomor sangat apa ada? Benar gak? So sekarang yang benar kita ikuti yang benar, walaupun salah bilang saja benar. Contoh nih, si Diva presentasi, body serum ini dipakai shampoo, betul? Sampean betulkan aja. Ini udah tahu nih dibuat shampoo ya, kalau malam ya, betul aja. Nanti suruh dengerin kasihnya Pak Subaidi, begitu disampaikan manfaat produk ini dan dipakai waktu siang dioles. Salah berarti. Akhirnya dia baik sendiri. Orang yang menyalahkan downline-nya ini problemnya satu, downline-nya masih sedikit. Benar gak? Tidak ada pilihan lain. Untuk memuaskan dirinya, marahin aja mereka. Akhirnya salah sedikit dan hilang yang tadi boleh. Benar gak? Cara yang benar gimana? Anda yang walaupun downline-nya salah bilang betul. Betul, tahan. Tahu nggak rumus sukses? Orang yang bisa menahan egonya sukses. Setuju. Tapi kalau pas tegas tidak tentu arah, nggak bisa. Yang berikutnya, kalau Anda sulit ketemu downline Anda, bermakna masalah keseimbangan. Paham? Kalau di bisnis networking, kalau seimbang, Anda tidak punya bonus. Anda hanya pakai jas, pakai dasi, tidak punya uang. Kalau seimbang, mungkin di luar seimbang baru oke, bener gak? Di MLM tidak boleh. Tidak boleh seimbang. Pengen tahu caranya? Caranya pengen tahu nggak? Bagaimana tidak seimbang baru Anda dapat bonus banyak. Contoh gini, Mbak Amil, Diva downline-nya imbang saja. Diva tidak mau datang ke Amil, Amil tidak mau bimbing, imbanglah. Apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda tidak ingin seimbang dan dapat bonus? Anda investasikan waktu, bimbinglah si Diva. Bimbing dia sehingga lahirkan orang seperti Mbak Amil, lahirkan orang seperti Mbak Amil. Capek kan? Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Tapi ingat di tahun kedua, dia menghasilkan uang untuk Anda, mengalir dia. Paham nggak? Paham. Kalau Anda buat serata, oh Diva tidak mau belajar, biarkan saja. Kenapa Anda jadi upline? Anda komitmen membawa dia untuk sukses, makanya bimbing mereka. Oh Pak, Diva tidak mau ditemui Pak. Baru telepon sekali, telepon lagi kedua kali. Diva di mana? Oh tidak mau ditemui. Sampailah berkali-kali sampai bisa temui. Kadang orang-orang yang sukses yang sulit ditemui. Ya, boleh. Kesabaran. Anda belajar kesabaran. Anda komitmen dong. Awalnya, oh saya mau ngajak Diva ini Pak. Ini Diva ini paham sistem Pak, pasti sukses Pak. Setelah ikut, selesai register goal, selesai Pak pekerjaan saya. Biarkan Diva jalan sendiri.
Jangan harap. Jangan harap. Tidak jadi. Anda perlu datang, perlu bimbing, perlu beritahu dan lain-lain. Paham ya? Berikutnya, terkadang masalah besarnya karena Anda terlalu banyak bicara lagi. Diva sebagai absen, ini downline-nya. Salah burung tak tuh beri peluang aja sekali. Salah burung itu bos. Mulai berangkat dari rumah di mobil, si Ocha ndak boleh bicara. Pokoknya bicara aja. Akhirnya pusing mikirin. Saya mikirin si Ocha ini bingung, ndak mau bergerak bisnisnya. Sebenarnya bukan tidak mau bergerak, punya masalah ingin diceritakan, tapi Anda tidak pernah memberikan peluang. Si Ocha ini punya peluang nih. Saya pengen presentasi Mas Asis di sana yang punya kekayaan begini dan dia minat di situ. Akhirnya jadi angan-angan saja. Karena apa? Anda pemborong bicara. Diborong. Ya tidak bisa kemana-mana. Jadi yang baik adalah 80-70. Kalau 80-20. Kalau Anda ketemu downline-nya, kalau bisa mulutnya tinggal di rumah. Tahu dokter? Tahu? Kalau Anda datang ke dokter, apa yang ditanya? Sakit apa? Oh, sakit dada, sakit ini. Kenapa Anda tidak tanya ke dokter? Loh, kamu kan dokter. Saya sakit seharusnya Anda tahu. Kok saya masih ditanya? Kan seharusnya gitu. Dokter hanya pengen informasi, apapun penyakitnya, periksa dulu. Akhirnya nggak lagi obat dikasih. Makanya dokter itu menjadi solusi. Kalau Anda pengen sukses di sini, menjadi solusilah kepada downline-nya. Paham ya? Bukan nanti downline-nya presentasi langsung, kamu salah, turun biar saya yang presentasi. Salah. Ya? Oke, next. Berikan senyum yang tulus. Jangan nanti datang downline-nya mau meeting. Mana kursinya? Mana airnya? Rosak perlo. Kemarin saya pernah memberikan cara teori bicara sambil senyum. Ada? Saya mau 2 orang nanti ke sini menyapa orang sambil senyum. Yang bisa sesuai keinginan saya kasih lagi body serum. Ya. Saya mau gini. Saya mau Ustadz Asis berdiri. Ustadz Asis berdiri. Oke, Ustadz Asis logo-logo saja. Orangnya logo gitu. Hai Mas Asis. Jadi Anda, hai Mas Asis. Saya mau Anda 2 orang naik ke atas menyapa Mas Asis dengan senyum. Mas Asis diam saja, jangan tanggapin. Hai Mas Asis. Saya mau 2 orang. Ada yang mau nggak? Saya kasih body serum. Coba. Sama Diva. Oke, saya pilih sama Diva. Mbak lakukan negur Mas Asis dengan cara senyum yang menurut saya oke. Saya akan kasih body serum. Oke, silakan. Oke, silakan. Hai Mas Asis. Oke. Sekali lagi coba. Datang langkahnya semangat mau ketemu Mas Asis. Hai Mas Asis, gimana kabarnya? Senyumnya terlendah. Oke. Next. Oke. Coba Diva. Saya mau Adila. Ayo. Menegur Mas Asis ya. Jalan dengan semangat mau ketemu Mas Asis. Mas Asis agak cuek. Hai Mas Asis, gimana kabarnya hari ini? Sekali lagi. Jangan lagi nutup mulut. Jadi sampean ubah kata-katanya. Hai Mas Asis, kamu tahu enggak saya punya produk baru? Nah, coba sambil senyum ya. Hai Mas Asis, kamu tahu nggak kalau saya ada produk baru ini? Oh, keren. Keren. Nah, dapat body serum. Oke. Nah, jadi kalau Anda bisa menyampaikan dengan cara seperti itu, orang tuh senang. Hai, malah tiba, hai Mas Asis, kamu tahu enggak saya punya produk baru? Aduh. Bubar, lari Mas Asis. Ya? Oke? Tersenyum merupakan perintah otak. Orang yang tersenyum itu adalah perintah otak. Kalau dibuat-buat kelihatan beban di sini. Kamu coba nanti kalau enggak percaya, cari temennya sampean yang punya masalah hutang. Yang punya masalah hutang, beban. Ajak dia senyumnya enggak lepas. Dia kayaknya di sini itu ada setan. Iya, kalau senyum, hai Diva, bukan gitu. Hai Diva. Ketahuan masalahnya. Karena apa?
Ini adalah perintah otak. Otak itu yang mengajak dia senang kepada orang lain, menggambarkan. Makanya mulai keluar dari ruangan ini nanti sampean cari kaca, belajar menegur dirinya sambil senyum. Anda ingin sukses kan? Enggak ada orang yang sukses yang punya mobil, punya rumah, banyak uang di MLM itu kalau ketemu orang enggak ada. Ini dianggap duit. Hai Mbak Ningsi, hai Mbak Amil, salam. Hai Mbak Amil. Orang sukses itu begitu, bukan? Enggak bisa. Jadi bangun dari awal mulai sekarang kebiasaan sehingga nanti 2-3 tahun Anda terbentuk menjadi orang sukses. Ya? Dan orang sukses ini apa yang dia lakukan? Kebiasaannya memberi. Orang sukses kebiasaannya memberi, makanya senyum juga memberi. Ada nggak orang sukses kebiasaannya minta? Tidak ada. Mbak Rosita, saya sukses dong, mau minta nasinya. Ada nggak? Ada nggak? Paling bilang kecek. Ada? Yang kecek. Sholatullah. Ada? Itu apa? Itu mindsetnya sudah diatur menjadi orang miskin. Ya, mindsetnya sudah diatur menjadi orang miskin. Kalau Anda pengen tahu dia diatur menjadi orang miskin dari mana? 2 hal. Pakaian dengan cara bicara. Ya, cara berpakaian dengan cara bicara. Ya, oke? Paham ya? Yang berikutnya, senyuman itu menggambarkan Anda menyukai mereka. Jadi kalau senyuman orang menyukai, dia tidak punya beban. Tapi kalau tidak suka, terpaksa senyum ke Mbak Dewi. Hai Mbak Dewi. Bibir senyum itu kan ke atas sedikit, menyukai. Tapi kalau ke bawah, hai Mbak Dewi. Itu, ya. Jadi ingat, mulai keluar dari ruangan ini nanti Anda cari kaca besar dan tegur dirinya. Kalau nama Anda Ningsi, hai Ningsi, apa kabar Ningsi? Berlatih agar Anda menjadi orang yang menyenangkan. Kalau Anda sudah menjadi orang yang menyenangkan, saya jamin sukses. Di dunia MLM, kuncinya satu. Anda pinter memainkan seni hubungan manusia, Anda sukses. Hai Rosita. Hai. Udah hai aja dulu. Belajar agar apa? Agar Anda nanti hai-nya itu benar-benar hai. Kalau Anda belum bisa tersenyum, saya akan beritahu caranya. Belum bisa tersenyum? Bisa. Yang benar-benar tersenyum? Ya. Coba kamu senyum sama saya. Coba bilang saya punya produk baru, Pak. Hai Pak, saya punya produk baru loh. Kayaknya kayak kepaksa. Coba sampean sekarang ubah. Sampean begitu negur saya dengan cara seperti itu, saya akan dikasih uang dari Bapak 10 juta. Coba sampean lakukan lagi. Saya akan, kalau begitu sampean bisa, oke, saya kasih 10 juta. Coba. Senang pikirannya, coba. Hai Pak, saya punya produk baru loh. Nah, lain karena mikirnya yang enak-enak. Kalau Anda mikirnya yang enak, yang enteng, yang ringan, senyumnya bagus. Bicaralah hal yang diminati oleh orang lain. Paham nggak? Rosita? Fokus dulu ya. Bicaralah hal-hal yang diminati oleh orang lain. Apa saja yang diminati oleh orang lain? Ada yang tahu? Kira-kira kata-kata yang diminati orang lain? Tidak sopan, puji, dibicarakan. Iya, bicara bukan dirinya sendiri aja. Puji, verifikasi. Betul. Kalau Anda pengen pembicaraan Anda diminati orang lain, berbicaralah orang lain, bukan bicara Anda. Kamu tahu nggak kalau baju saya ini kalau udah setrika, pakai kuali. Oh ya, orang nggak suka. Coba, Diva beli baju di mana? Saya dari 2 tahun yang lalu pengen baju seperti ini. Beli mana Diva? Pulang-pulang Diva nanti cari kaca. Baju saya bagus ya. Jadi caranya itu berbicara tentang orang lain. Udah jelas nih. Ada ribuan kesukaan orang lain atau downline Anda yang Anda tidak paham. Contohnya begini. Ocha downline-nya si Diva. Ini upline. Ini punya peliharaan kucing. Dan pastinya anak kebanggaan mereka. Sampai sana begitu melihat kucingnya si Ocha, kucingnya kamu gundul, punya saya bagus dong.
Kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana? Enak aja. Tapi kalau ke sana, kucingnya kamu kok bagus ya, bulunya lebat. Saya dengar anaknya kamu kemarin juara ya. Kira-kira gimana? Suka nggak? Hanya mikir sampean pagi-pagi nunggu kapan Dipa kesini lagi muji saya. Kan menyenangkan. Hal kecil tapi Anda tidak sadar. Ya, saya tadi malam tersentuh dengan anak saya Riko, umurnya 6 tahun. Ya, saya pengen tidur duluan ya. Ya, saya juga mau tidur nak. Mimpi yang indah ya. Hal-hal kecil, dia bilang mimpi yang indah ya. Anaknya Anda harus diajarin hal-hal seperti itu. Ya, kalau Anda pengen diberi oleh orang lain, berarti Anda perlu apa dulu? Beri. Ya. Yang berikutnya, yang membuat orang sukses itu sebenarnya permainan ilmu manusia. Anda di sini sisu sarana saja. Anda kenal dengan Dewi karena produk, betul nggak? Yang lama itu bukan karena produknya, tapi bagaimana hubungan Anda dengan mereka. Anda mengerti tentang Dewi. Dewi itu orangnya pemarah ya. Kalau ketemu Dewi tidak boleh marah-marah, harus senyum. Contohnya, Dewi itu orangnya suka ngasih uang. Kalau pengen dikasih uang, puji aja bajunya. Ini tentang seni. Saya pernah mengalami gelombang hujatan dari ribuan orang, tapi bagaimana saya menerima? Nah, bagaimana menerima hujatan ribuan orang nih? Kalau Anda kira-kira gimana? Kocain, ini kayak kambing, kayak monyet, kayak hantu, macam-macam lah. Depan saya lagi. Kira-kira Anda bisa enggak menahan itu? Buatlah orang lain merasa penting. Paham ini? Iya. Buatlah orang lain merasa penting. Apa dia tentang Mbak Amil itu ada yang tak penting loh Mbak Amil. Iya. Ya, aduh Mbak Amil tak penting loh. Bisnisnya tidak akan bertumbuh. Tapi kalau membuat orang penting, Mbak Amil turun dari sepedanya langsung tunggu depan pintu. Mbak Amil, saya dari tadi nunggu Mbak Amil, ikannya udah masak buat makan Pak Amil. Merasa penting, apa kata Mbak Amil? Seneng. Buatlah orang lain merasa penting, dihargai. Ucapkanlah unek-unek Anda hal yang baik. Mbak Amil seneng banget Mbak Amil, hambal saya dicuci, Mbak Amil mau datang ke sini, duduknya di sini. Ini tidak pernah didudukin orang lain, hanya Mbak Amil. Kan merasa penting kan? Dan kalau nanti ada penyampaian Mbak Amil, ada orang di sini, ada tamu 10 orang Mbak Amil, nanti saya angkat Mbak Amil sebagai pembicara. Akhirnya Mbak Amil dibilang, Bapak Ibu, hari ini Anda beruntung sekali. Kami kedatangan tamu Mbak Amil dari Jakarta. Orangnya pinter, hebat, cantik, suaminya ganteng. Kira-kira Mbak Amil gimana? Bul. Betul nggak? Jadi buatlah orang merasa penting. Jangan mau bilang seperti tadi. Cacaban Mbak Amil lah, cacaban Mbak Amil. Salah ya. Yang berikutnya, hindari menjawab telepon pada saat berbicara dengan mereka, karena mereka akan merasa menjadi orang nomor 2. Ada yang mungkin sedang presentasi? Body serum inikah dipakai pagi lap. Pada saat bilang dilap, jangan-jangan masih nyemprot di sini mau demo, teleponnya bunyi. Maaf ya, saya angkat teleponnya. Pergi. Oh iya. Akhirnya lama sampai 10 menit. Apa kata mereka? Saya dijadikan orang nomor berapa ini? Apalagi yang mau di closing orang kaya, orang yang punya attitude baik, profesional. Orang akan mikir, ini orang enggak benar. Oke, balik lagi. Begitu mau demo lagi, maaf sekali lagi saya angkat. Pulang. Hanya pulang, orang di nomor 2 kan. Makanya kalau mau presentasi, upayakan offline. Jangan nyentuh HP-nya. Haramkan. Haram kalau saya angkat HP. Kenapa? Buatlah mereka merasa penting. Berani nggak? Jangan-jangan nanti si dia takut chatting, masih lihat-lihat. Ada kan yang kadang udah kadung terbiasa presentasi, udah lihat HP nggak? Abadi boleh ingat HP. Ada nggak? Karena merasa kita menjaga, betul? Ada kan? Banyak kan? Masih bagus daripada mendingan mah langsung. Akhirnya orang lawan bicaranya pulang, Anda tidak tahu karena lihat HP. Nah, terus yang berikutnya, banyak orang pinter berteori tetapi tidak pinter mengaplikasikan, akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Banyak orang pinter, banyak. Menurut Robert Kiyosaki, saya pernah membaca buku Cash Flow Quadrant, di sana dikatakan sesuatu yang tidak bisa menghasilkan sesuatu dianggap penyakit liabilitis. Tahu penyakit liabilitis?
Penyakit keturunan yang menggerogotin diri kita di dalam. Kita kan udah punya ilmu nih, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Ya sama orang penyakitan yang digerogoti. Pinter kan? Dia tahu presentasi, tapi karena malas, tidak menghasilkan sesuatu. Betul nggak? Kalau tidak menghasilkan sesuatu, apa yang terjadi? Ya hidupnya biasa-biasa saja. Bangga, mohon maaf Pak, dikenalin produk sama Dipa. Gini Pak, ini gini Pak, ini 235 Pak, bonusnya 47. Masa sarjana kayak saya S2 pas jualan yang 47? Cuma dibilangin 1, tapi kalau 1000, 47 juta. Ada enggak yang seperti itu? Kalau Anda belum ketemu berarti Anda belum presentasi. Makanya Anda tidak punya downline. Ya? Makanya Anda tidak punya downline. Pak, saya sudah 3 bulan di sini belum punya downline Pak. Kenapa? Belum presentasi Pak, nunggu sukses baru presentasi. Ada? Ya sukses dari mana? Oh enggak presentasi. Ada enggak? Ya. Jadi di sini orang pinter kadang tidak menghasilkan sesuatu apapun. Oke, kita fokus, hormati orang lain, hormati juga pendapatnya. Jangan-jangan seperti yang saya bilang tadi, Anda keluar dari rumah sampai ke tujuan borong. Yang temennya bilang jangan lewat sana Pak. Di sana jalannya sedang diaspal, Anda lewat sini. Bantu tahu apa? Ini karena tidak pernah. Ingat loh. Tidak tahu kalau Dipa nanti ini menjadi downline-nya jauh lebih besar dan jauh lebih pintar, jauh lebih hebat dari Anda. Ingat, kita tidak tahu. Di samping kita yang duduk di bus stop, di kedai kopi, di taksi, di apapun itu akan menjadi downline-nya yang jauh lebih hebat. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi sekarang bukan bicara umur. Kalau bicara umur yang jadi presiden itu bukan Jokowi. Orang yang dulu yang tua tetap jadi presiden. Ya. Bagaimana sikap Anda saat ketemu sesama pembangun networking? Nah, ini yang menarik dibahas. Contoh nih, Mbak Amil. Diundang Mbak Dipa. Mbak Dipa punya teman namanya Ocha yang dulu pemain networking, yang pernah sukses peringkatnya mungkin di sana emerald. Karena tidak disampaikan kalau ini backgroundnya begini, akhirnya Mbak Amil menyampaikan, tek. Oh, marketing plan sisu begini. Wah, karena dia pemain breakaway, yang ini pemain binary, maka bertentangan. Kata si dia haram, kata sampean halal. Kira-kira yang mana nih yang perlu dibela nih? Menurut Anda yang mana nih? Nggak, yang perlu dibela yang mana? Apakah Anda harus berdebat atau Anda mengalah? Jangan mengalah. Sebaiknya Anda hormati pendapat dia. Iakan saja dulu. Karena kita tidak tahu kalau bulan depan bisnisnya akan hancur dan akan telepon sampean. Tapi kalau waktu itu, enggak Mas, kalau yang ini breakaway itu memang enggak bagus Mas, bagusan ini Mas. Akhirnya terjadilah perdebatan. Besok kalau ketemu Mbak Amil makan bakso di pinggir jangan di sana, tuh Amil bukan debat. Tapi kalau Mbak Amil, Pak, Mbak, saya setuju dengan Mbak. Dan memang breakaway memang bagus. Saya dulu pemain breakaway, Pak. Karena suami saya melarang saya. Bagus sih, bagus, mantap, semoga sukses. Akhirnya Mbak Amil ketemu makan bakso, mampir aja. Tahu-tahu mampirnya dia bisnisnya udah jatuh. Bilang Mbak Amil, saya mau gabung deh. Jadi jangan berdebat. Kalau berdebat berarti Anda masih ingat? Kalau berdebat berarti Anda ingat, kalau ketemu pemain networking jangan bawa 3 hal. Anda pengen tahu 3 hal? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Caranya kalau Anda pengen menang ketemu dengan orang pinter, saya akan beritahu tipnya 3 hal. Pengen tahu? Pertama, jangan bawa kepinteranmu. Jangan bawa kepinteranmu. Jangan Anda berpikir dirinya, saya kan pinter, saya udah pengalaman. Jangan bawa. No. Yang kedua, jangan bawa kesombonganmu. Baju mau harga berapa, mobil mau apa, jangan bawa. Dompet mau harga berapa, jangan bawa. Jangan bawa kepinteran, jangan bawa dompet. Jangan bawa kesombongan. Yang ketiga, jangan bawa dompetmu. Bukan bermakna sampean enggak bawa dompet biar enggak bayarin di kedai makan, tidak. Dompetmu jangan dibawa. Artinya jangan bercerita hartamu. Paham? 3 hal apa tadi? Jangan bawa kepinteran. Tidak disukai oleh orang lain. Kamu apa? Saya senior dong. Saya naik Mercy dong.
Saya ketemu dengan orang ini, kenal dong ini gambarnya. Kira-kira muak enggak orang itu? Muak. Jangan-jangan ketemu mimpi aja enggak mau deh. Mimpi enggak mau. Paham ya? Nah, gunakan pendekatan sandwich the fruit. Ya, bukan saya bermakna mau nampilkan ini agar Anda lapar. Sandwich the fruit agar Anda bisa memberikan kesan terakhir dengan baik. Paham? Begitu Anda udah ketemu dengan orang ini, tadi kan udah menghargai nih. Tahan yang sakit, tahan. Ini burger? Ini enak nggak? Enak. Saya contohkan. Rotinya enak. Enak. Ini sebelahnya ini enggak enak. Dagingnya enak. Ininya enak. Kalau Anda makan sekali digigit, yang masuk terasa enak atau enggak enak? Enak. Karena apa? Yang enggak enak di tengah, ditahan saja. Yang penting merasa enak. Jadi ketemu orang seperti itu pun, biar sakit enggak apa-apa, ditelan saja. Yang terakhir juga rasanya enak. Jadi kalau ketemu orang yang berdebat yang seperti itu, ingat sandwich the fruit. Ya, biar di tengah enggak enak, di luar enak, di tengah enak, dan di luar paling enak. Kita telan, akan terasa enak. Paham ya? Jadi kalau ketemu orang pinter, ingat, langsung ingat saya. Kata Pak CEO, suruh menggunakan pendekatan sandwich the fruit. Nah, kalau Anda sudah ingat itu, orang bicara apapun Anda diam saja. Anda, oh iya Pak, iya betul. Kalau bisa kata Pak Hasan dulu yang saya membangun bisnis baru. Ini bisnisnya begini, betul. Betul, udah betul aja. Yang penting mereka merasa puas karena dibilang betul. Ya, berarti kalau Anda tak betul berarti Anda Oke, next. Berikan orang lain kesempatan berbicara. Semoga keluar dari acara ini insaf. Ya, insaflah wahai manusia. Stop. Ya. Berikan kesempatan orang lain berbicara. Jangan-jangan pembicaranya kalau aku milikku dan saya dan aku milikku dan saya dan aku milikku. Setengah jam. Akhirnya momen orang ini ya. Ya Allah, akhirnya make tak intar ka jeding nyari jeding. Mbak, saya maaf ya, saya mau ke toilet dulu ya. Tahu-tahu jalan-jalan sebegitu enggak kelihatan. Ada enggak? Ada. Kadang-kadang ada Pak ketemu orang seperti itu. Kadang-kadang Pak. Ada. Di sini berasa. Kadang Pak saya yang jadi seperti itu. Insaf. Insaf. Ingat bagaimana saya nangkap Amil, bagaimana saya nangkap Rosita. Saya tanya dulu kesukaanmu apa. Oh saya suka begini Pak, begini Pak. Sudah Cak loncat, tinggal disiapin bubu dari saya. Tek, masuk. Sudah masuk apa yang dia bilang? Akhirnya 1 bulan bilang enak. Tahu gajah? Gajah tahu? Gajah itu kalau masih kecil di kerangkeng rantainya besar. Kalau masih kecil. Tapi setelah besar di kerangkeng pakai rantai kecil. Digituin aja udah putus. Karena kenapa? Sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Makanya biasakanlah kalau mau nangkap orang biarkan dia bicara begitu sudah masuk. Ingat? Nih. Ya, berikan panggung buat mereka demi besarnya bisnis Anda. Kalau Anda bicara terus seperti yang saya bilang di depan, Anda tidak pernah sukses. Anda sekarang ini mau pilih bicara terus tidak sukses atau tidak bicara tapi sukses? Tidak bicara, sukses. Iyalah, tapi kadang lupa, Pak. Saking semangat, Pak. Takut ketahui saya pinter, Pak. Saya bicara. Ada saatnya nanti Anda berbicara seperti saya di depan, banyak yang dengerin daripada bicara terus yang dengerin cuma 1 orang. Kalau mau ketemu 1000 orang, 1000 hari. Mendingan jangan banyak bicara, undang 1000 orang, Anda bicara, dihargai 1 orang, Anda didengerin. Benar nggak? Ada kalau mau sukses, ada saatnya berbicara dan Anda akan didengerin. Daripada bicara terus, bicara, akhirnya seka oleh bicara. Akhirnya terkenal Amil RCI tukang bicara. Ya, oke. Berikan panggung itu tadi biar orang berbicara. Caranya memberikan panggung begini.
Saya kembali lagi ke Diva sama Ocha. Ini Aplen nih, pinter nih. Karena ini jarang bicara, hanya Anda yang bicara terus. Bicara terus. Giliran Anda dipanggil ke Jakarta mau adakan acara, dia tidak bisa. Kenapa? Selama hidupnya dengan Anda yang tukang bicara. Hanya dia tidak bisa bicara, benar gak? Caranya gimana? Suruh dia bicara, Anda lihat, begitu ada kesalahannya bilang saja mantap. Mau besar kan? Begitu salah menyampaikan, Mbak Ocha mantap. Wih, saya tidak nyangka Mbak Ocha bisa jadi seperti ini. Walaupun di hatinya, tidak apa-apa, demi besarnya bisnis Anda. Nih, demi besarnya bisnis Anda. Paham ya? Jadi bilang, Mbak Ocha, keren. Pokoknya keren, tidak ada tandingan, salah semua. Di hatinya bilang saja, salah semua. Nah, besok-besok diajak ke pertemuan, pembicaranya begini, menyampaikan materi yang disampaikan sampean. Ternyata salah semua. Akhirnya apa yang terjadi? Oh iya, ternyata Aplen saya penyabar. Saya salah pun dibilang mantap. Benar gak? Nah, karena bisnis itu adalah bisnis duplikasi, maka nanti akan Anda ketemu juga orang seperti itu. Akan ketemu. Mbak Amil, ada enggak dolennya di sini yang diajak yang awalnya menolak? Banyak, Pak. Mana? Coba. Dewi, salah satu. Ya. Dolennya. Ya. Oh, kalau begini Mil, di mana Mil? Gini Mal. Besok dia akan ketemu orang seperti itu juga. Wih, kalau begini gimana? Wih, gini. Akan ketemu. Terus ke bawah. Yang terjadi pada diri Anda melewati diri Anda dulu. Paham ya? Makanya kalau Anda pengen prospek orang, dukonaki kada, begitu ide tengen langsung, oh cuk, tak usah caca kok gabung kan. Loh iya. Akhirnya nanti Anda akan ketemu dengan orang itu ke bawah. Tak usah caca, saya langsung gabung. Ya. Jadi tak usah presentasi, bah langsung keluar 2-3 kerja caca. Ada enggak? Terjadi duplikasi kalau di MLM. Ingat itu ya. Next, Pak Imam. Jadilah dan lindungi ego orang lain. Nah, kebanggaan manusia ini adalah kebanggaan manusia adalah ego itu apa sih? No, ego itu bukan egois. Harga diri. Ego itu adalah harga diri. Anda melihat temennya tidak cantik, jangan bilang tidak cantik. Gimana sih Diva aku tidak cantik? Egonya dipijak-pijak. Kira-kira mau tidak teman sama Anda? Ya. Bilang saja, Diva, kalau kamu pakai kerudung begini, paling cantik sedunia, Diva. Keren. Walaupun nanti sampai ke acara bisik-bisik, Mil, kok temannya sampean pakai kerudung kayak gitu tidak cantik dah. Bilang saja cantik. Akhirnya Amil bilang, karena Amil terlalu positif, Diva tahu nggak? Tadi orang tuh bilang kamu cantik katanya. Hal-hal semacam ini, ego orang lain. Hargai pendapatnya, begitu Diva begini, hargai saja, betul saja, oke saja, setuju saja. Kalau mau sukses, oke saja, setuju saja, mantap betul itu aja. Pokoknya salah pun mantap betul, disenangi oleh orang, bisnis Anda besar. Tapi bukan bermakna di los-los. Kamu buat salah, enggak apa-apa, dia salah, enggak apa-apa. Akhirnya kumpulan orang salah. Saking enggak sabarnya kalau dia salah, Diva, gimana sih kamu ini semangat terus kemana-mana pertemuan hadir. Tapi piringnya enggak pernah naik ke saya. Aduh, dibilang ada orang lagi. Ya, paham enggak maksud saya? Karena kadung tak sabar, Diva, kamu semangat aja Diva, piringnya enggak pernah naik-naik. Mau enggak? Enggak mau lagi sama Anda. Kecewa. Paham ya? Paham pairing enggak? Bonus pasangannya. Enggak pernah naik, enggak ada orang join baru di bawah Anda. Yang berikutnya di sini, kalau Anda pinter mainkan ego orang lain, maka kesuksesan Anda sudah di depan. Sekarang Anda mau ego atau mau pinter atau mau bilang betul mantap? Betul mantap. Kalau bilang betul mantap, suksesnya di depan mata. Nih. Cuma sekarang ini ada masalah besar yang membuat Anda takut mengatakan betul mantap dan berat. Masalahnya di mana? Kebiasaan. Kebiasaan Anda hari ini diubah dengan membaca buku. Kalau Anda pengen mengatakan mantap betul, apapun salah mantap, betul, cantik walaupun jelek, mantap betul cantik, mantap betul cantik.
Saya merekomendasikan baca buku ini. Sampean nanti punya aplikasi Shopee? Punya. Cari buku ini. Mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Karangannya Dale Carnegie. Di sana Anda diajarkan bagaimana berbahasa kepada orang. Bagaimana orang yang dulunya musuh Anda menjadi kawan. Ini dibaca bukan disimpan. Ya, beli dibaca. Anda akan diubah nih. Setelah ini selesai, Anda perlu membaca buku Personality Plus tentang kepribadian Anda. Jangan-jangan Anda tidak tahu dengan karakter Anda sendiri. Anda tahu enggak dengan karakter Anda? Hei, gimana? Tahu enggak dengan karakternya? Enggak tahu? Enggak tahu? Tahu, Pak. Tahu. Kesukaan pagi apa? Kesukaan pagi. Ya. Di waktu pagi kesukaannya apa? Nyapu, Pak. Nyapu. Nyapu. Enggak kesukaannya? Kalau jadi gini. Manusia ini memiliki 4 karakter. Di buku ini Anda akan diajarkan. Pertama ada kolerik. Kedua ada melankolis. Ketiga ada flegmatis. Yang keempat ini ada sanguin. Kalau Anda tahu tentang ini, sudah bisnis Anda besar. Percaya dengan saya. Kalau Anda tahu ini bisnis Anda besar. Bisa ikut kata saya? Kalau Anda tahu ini bisnis Anda besar. Kalau Anda tidak tahu bisnis ini kecil. Contoh, ini seorang melankolis. Ini kolerik, memang kolerik benar. Melankolis, kolerik, flegmatis, sanguin. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda. Tadi Anda apa melankolis? Melankolis ya. Kalau orang melankolis, namoy kon orang nyabek sandal, ki rapi. Jangan bijak. Jangan bijak. Kalau cowok, mohon maaf, mau buang air kecil, kalau ndak temu jeding, nancel laki, bilangnya jangan. Nanti ada binatang yang lihat saya. Ini kalau orang bilang, jangan bijak ini, agurunggung. Nyabek buku, ini rapi nih. Kalau perlu, ini orang melankolis dan lurus dan bagus, tapi sering ditinggalkan oleh temannya. Sering ditinggal. Nggak was-was, tapi dia orangnya sangat profesional. Bukan was-was, dia profesional. Nah, kastete, orang kolerik, wah, kamu salah, kamu jangan begitu. Kolerik keras banget. Dan kolerik ini mau ngerjakin sesuatu di dapur, jangan-jangan nanti asin ya, jangan-jangan nanti kurang garam. Saya aja yang ngerjain sih. Oh, yang lain enggak usah. Itu orang kolerik. Nah, bagaimana dengan orang flegmatis? Orang flegmatis serba lambat. Sudah tahu ada bom, jalan-jalan ada bom di belakangnya, dor, masih nanya ke temannya. Ya, dia masih nanya, apa sih? Saya mau lari ya. Mau lari, masih pamit. Itu orang flegmatis, lemot. Tapi saya akan ceritakan kelebihannya dari orang-orang ini nanti. Nah, berbeda dengan orang sanguin. Sanguin ini kalau diberikan waktu bicara, kamu aja yang bicara. Oh yes, berarti saya yang bicara. Nah, kalau tahu Anda sekarang punya bisnis nih, kelebihan mereka, sanguin. Anda pahamkan tentang produk Anda, didik dia 2-3 hari, seminggu, akhirnya dia paham. Dia tukang ngoceh, jualan kemana-mana, ini sanguin. Tapi sayangnya kamarnya berantakan. Orang sanguin ini kamarnya berantakan, semuanya berantakan. Tapi kalau disuruh jualan, disuruh apa, pahamkan saja udah jalan. Nah, orang seperti ini membosankan. Kok lambat sih? Pak, ini udah di depan tiang, Pak. Tiang mana? Tiangnya ada 10. Tunggu-tunggu enggak datang-datang. Benar gak? Nah, cuma kelebihannya begitu Anda bisa melewatin masa. Kelebihannya orang flegmatis begitu Anda melewatin masa dan Anda bisa mengubah karakternya, disuruh ambu-tambu. Enggak mau bro, ini yang paling benar sudah. Ini orang flegmatis. Ada? Ada ya? Nah, orang kolerik beda. Orang kolerik ini cek kendenginya adaan. Kiano. Hah? Salah semua sama orang kolerik.
Ya. Nah, kalau orang melankolis ini berikan data. Bukan senyatet ya. Kok senyatet dah. Suka. Makanya kalau Anda sudah bisa memainkan ini, Anda akan berhasil. Begitu ada 4 orang interview, ini sanguin, ini flekmatis, ini kolerik. Akhirnya tanya, mana yang bagian jualan? Jangan kasih ke Diva flekmatis, tak jalan. Apalagi dikasih ke Ningsi seorang melankolis. Pak, ini M-nya kok taruh di sini, Pak? Kok pernah di sini, Pak? Salah semua. Hanya kasih ke ini. Ini ya, caranya begini, dia sudah paham. Mangkat sendiri jualan. Paham ya? Kalau seperti flekmatis, berikan yang di kantor-kantor dulu lah. Yang bisa diperintahkan oleh Anda. Flekmatis itu pasangannya Amil. Kalau Amil seorang kolerik, butuh asisten cari orang flekmatis. Memang kadang kita marah, tapi dia manut. Sampean kolerik, jangan kasih orang bilang sanguin. Bakalam lo pegel. Ya? Elaben tak kok bubar. Nah, kalau sampean ketemu dengan orang melankolis suka karena dia jijik profesional. Cuma kadang ya itu dia, ya cek keburu tak keburu. Paham ya? Berarti kalau Anda pengen berubah, baca buku ini, Personality Plus, kan memang. Nah, yang berikutnya buku ini, Question and Answer ini, karangan Alan Pease. Sampean kalau nanti presentasi nih, Ocha nih. Begitu dibukain brosur, anggap saja tabnya Rosita yang baru beli, ya. Begitu Rosita buka tab, si dia langsung menunjukkan rasa minat. Wow, dia terbuka. Melihat orang mau terbuka dan terima, satu, kakinya tidak gini. Kalau Anda udah ketemu orang di presentasi kakinya gini, apalagi gini, jangan dilanjut. Mendingan Anda bicara keluarganya. Jangan dilanjut. Tapi begitu dia ada 2 dia, bosan dan minat. Tapi kalau Anda bisa mengambil hatinya, dia suka. Di buku Alan Pease itu banyak yang bisa Anda pelajari. Bagaimana Anda melakukan prospecting, cara orang duduknya, semuanya jelas. Kalau Anda pengen berubah, baca buku itu. Ya, kalau Anda baca buku itu berarti Anda calon orang sukses. Kalau Anda baca berarti Anda ya. Saya berikan waktu makan dulu. Begitu Anda tadi sudah tahu tentang materi ini, pasti Anda sudah tidak sabar. Saya yakin Anda sudah punya gambaran siapa yang mau didatangin nanti setelah pulang, betul? Besok juga Anda pikir, saya coba mau nguji nih ilmu yang diberikan oleh Pak CEO. Saya akan sampaikan. Sampean coba bandingkan seperti demo produk. Satu Anda menggunakan karakter lama, yang satu menggunakan karakter yang saya ajarkan. Kira-kira mana yang berhasil nih? Sampean mon perlu derene kala uji lab. Kalau perlu ya. Jadi coba lakukan apa yang saya ajarkan. Percuma Anda belajar kalau Anda tidak bisa mengaplikasikan. Anda belajar di sini kalau bisa mengaplikasikan, hasilnya akan membuat Anda sukses. Tapi kalau Anda belajar dan hanya disimpan, ingat tadi pesannya adalah Anda memiliki penyakit liabilities. Jadi, saya pintar juga dong. Saya juga di situ tahu semua. Tapi alhamdulillah tidak dapat bonus. Ada yang, saya tidak pintar tapi alhamdulillah dapat bonus. Nah itu ya. Siap belajar sama-sama? Siap. Saya mau Anda di tahun depan Anda yang berdiri menyampaikan acara ini. Siap. Di keduanya nanti Anda akan diberikan hitung-hitungan. Oh ternyata kalau begini di sisu bonusnya sekian ya. Oh kalau begini, oh ternyata besar ya. Saya akan berikan tip Anda 10 bulan dapat bonus 175 juta. Mau? Mau. Jadi kalau mau tuh mau gitu ya. Ya, kalau Anda pengen tahu, saya akan berikan tips setelah acara ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.